Cek 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 cek, yo what's up guys, welcome back again bersama aku lagi. Tentunya di konten tutorial jedak jeduk lagi ya guys ya. Jadi mohon maaf banget kalau selama ini aku jarang upload ya, hampir udah 16 hari ya, berarti udah 2 minggu nih aku nggak upload. Sekarang aku comeback lagi ya guys ya. Jadi kemarin-kemarin mohon maaf karena aku ada banyak kesibukan. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung aja ke tutorialnya, let's go. Pertama tambahkan satu buah foto dulu, dua buah foto ya guys ya, dua buah foto. Jadi ini tuh JJ nya nggak sesulit yang kemarin maksudnya itu mungkin sulit kan bikin JJ tipis. Jadi di video kali ini JJ nya itu kita manfaatin JJ miring-miring ya guys ya. Sekarang di sini kamu bisa perbesar fotonya atau skalanya itu ke 110. Lalu di foto kedua juga sama, yaitu 110. Kemudian foto kedua yang ini panjangkan sampai di durasi titik bit ke 11 ya. Berarti di sini kalian bisa hitung sendiri ya, mulai dari titik bit pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, seperti itu ya cara penghitungannya. Jika sudah di sini langsung saja kita tambahkan efek untuk foto efek untuk foto, iya ya, efek untuk foto pertama dulu. Pergi ke efek video, lalu kalian bisa tambahkan efek di bagian gangguan ya. Di bagian gangguan itu ada yang namanya itu efek color glitch 2. Color glitch 2 itu yang mana? Kita carikan yang ini ya guys ya. Oke. Jadi ini aku tutorialnya pakai akun ketiga ya, pakai akun ketiga aku. Untuk objek color glitch 2-nya kamu objekin ke video utama aja. Settingannya kayak gini. Settingannya itu kecepatannya nolin. Lalu yang bawahnya ini 50 ya. Oke, checklist. Oke, jika sudah di sini kamu bisa langsung aja bikin JJ miring-miringnya ya guys ya. Pertama tambahkan keyframe seperti ini ya, tambahkan keyframe-nya sampai di titik bit 6 sama di tengah-tengah seperti ini ya. Bila perlu kalian bisa langsung miringin ya kan. Tambahkan keyframe ya guys ya, seperti ini. Ini udah titik bit keempat, sekarang OTW titik bit ke titik bit 6 ya guys ya, titik bit 6 ya. Di titik bit 6 zoom aja ya, zoom aja fotonya itu ke 130 atau 140. Aku 130 aja ya guys ya. Oke, jika sudah sekarang kita tambahkan juga keyframe yang di titik tengah ya. Titik tengah itu maksudnya di antara ini ya guys ya. Jadi penjelasan kali ini agak cepat dikit dan banyak belepotnya ya, mohon maaf. Oke, jika sudah kalian miringin untuk keyframe tengahnya yaitu ke transformasi, miringin kedua ya guys ya, atau putarin ke -2 ya, seperti itu. Putarin ke -2 checklist. Nah ini kan dari titik bit pertama sampai titik bit 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi kita miring-miringin ya. Nah ini kan miring-miringnya itu diputarin kedua. Nah untuk biar ini ya, biar gak terlalu brutal, tambahkan satu buah keyframe di keyframe tengah ya. Keyframe tengah itu posisinya yang pas kita bikin miring tadi ya kan. Lalu hapus keyframe yang ini, terus hapus yang kita tambah tadi, tambah kayak gini, lalu hapus. Oke, seperti itu aja ya. Kenapa mesti dia hapus tambah lagi bang? Karena ini tuh biar
agak lebih smooth dikit ya miring-miringnya. Jadi jangan asal-asal bikin miring-miring sih kalau menurutku, karena nanti kalau kita ngasih grafik itu bakal brutal dikit ya guys ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita OTW titik bit 5 ke 6. Saat ngezoom itu kalian tambahkan satu bokeh frame di tengah, lalu pergi ke bagian transformasi, terus yang di keyframe tengah ini zoom aja fotonya ke 106 ya, ke 106. Jangan terlalu ke 106 sih ya, ke 115 ya guys ya, ke 115. Lalu tambahkan dua buah keyframe kiri dan kanannya guys, seperti ini. Ini manual aja ya guys ya, soalnya kalau bikin pakai menu transformasi lama kita ya, jadi kita bikin manual aja. Pertama kamu geser fotonya ini ke bawah ya guys ya, ke bawah apa ke atas nih, geser fotonya ke bawah gini ya guys ya. Nah miring gitu kan ya, sisain di sebelah kirinya itu ya, sisain di sebelah kirinya ya guys ya. Nah jika sudah, kamu di keyframe tengah ini loh, di keyframe tengah kamu naikin aja fotonya ke atas ya, naikin aja fotonya ke atas dikit aja, ngikut garis yang tengah itu ya guys ya, dikit aja. Lalu di bagian sini kamu balasnya itu, kalau di awal tadi kita miring lagi, kita tadi kan geser, yang awal tadi kita kan geser ini ya, geser kanan ya, geser kanan, geser kanan tapi sambilan turun ya. Sekarang di bagian foto yang ke foto lagi, di bagian keyframe yang ketiga, di sini kamu balas. Sekarang balasnya itu kayak gini ya, geser ke atas sambil dimiringin ke kiri. Oke seperti itu. Jadi hasilnya itu kayak gini ya, bentar. Oke seperti itu hasilnya. Nah ini kan masih terlalu brutal, cara penipisannya itu kayak gini. Tambahkan satu buah keyframe lalu hapus tambah, keyframe-nya ini hapus. Kayak gitu aja ya guys ya, gampang ini, enggak terlalu sulit sih menurutku. Lalu ini masih brutal dikit, kalian bisa tambahkan dua keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus, dua keyframe kanan kiri lalu yang tengah dihapus, seperti itu. Nah jika sudah, sekarang kita lanjutin JJ miring-miringnya, yaitu dari titik bit 6 sampai titik bit ke 11 ya. Seperti ini, penambahan keyframe lagi kita ya. Buset, Sutremade Romani yali. Mudah-mudahan suaraku jelas ya guys ya, soalnya ini tuh aku tutornya di luar, jadi ini kebanyakan nanti motor lewat kayak ada suara ini ya. Kalau suara kodok udah pasti mah kita ditemanin raja kodok mulu. Ini nggak ada zoom, nggak ada ngecil-ngecilan lagi ya. Oke kita mulai lagi untuk miring-miringnya, yaitu putarnya ke -2. Putarin ke -2 di keyframe tengah ya guys ya, di keyframe tengah aja, di keyframe lurusan titik bit jangan. Lalu penipisannya tadi seperti ini, tambahkan keyframe di bagian kirinya, lalu keyframe yang tengah dihapus tambah, lalu yang ini hapus, seperti itu. Bisa lah ya guys ya, masa nggak bisa ya kali kalian, ini jajanya gampang-gampang ini loh. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Anjay. Sekarang kita kasih grafik ya. Jadi grafiknya itu di sini pertama ini bebas ya, kalian mau kubik atau grafiknya yang kuadrat. Aku biasanya kuadrat. Yang pertama kuadrat keluar, terus kuadrat masuk ya, seperti itu aja. Kuadrat keluar, kuadrat masuk, terus kuadrat keluar lagi. Bolak selang-seling seperti itu ya guys ya.
Nah, jadi kita masukin grafiknya itu dari titik bit pertama sampai titik bit 5 aja ya guys ya dari sini. Soalnya di sini kan kita hentakannya yang seperti ini. Jadi nggak dikasih grafik kan. Oke, coba kita cek dulu. Anjay. Kita lanjut lagi penambahan grafik di titik bit 6 sampai titik bit ke-11. Oke, paham ya? Jadi grafiknya ini yaitu sama, yaitu kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk. Nah guys, jadi kalian itu bebas ya pakai grafiknya. Maksudku gini, kalian enaknya di mana? Grafiknya yang kuadrat apa kubik gitu, atau masuk sama perlambatan ya, seperti itu. Lalu klik aja foto yang keduanya, duplikat, terus ganti foto yang ketiganya dengan fotomu yang ketiga ya guys ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita pergi ke bagian transisi overlay pertama sama overlay kedua ya guys ya. Tapi sebelum itu kalian bisa tambahkan mentan air ya, mentan air di sini loh. Di sini udah paham kan kalian cara penambahan mentan air? Kalian bisa tambahkan sendiri ya guys ya. Di sini kita tambahkan overlay foto kedua. Overlay foto kedua, ingat ya guys ya, overlay foto kedua. Oke, seperti ini. Lalu untuk durasinya ini panjangkan dari titik bit pertama sampai titik bit kedua aja seperti ini ya guys ya. Skalanya sama, yaitu di 110. Di 110. Nah, jika sudah kalian panjangkan, lalu kalian geser ke kiri seperti ini ya guys ya. Nah, geser ke kiri. Jika sudah geser ke kiri, kalian bisa tambahkan durasinya ini menjadi 0,7 ya guys ya. 0,7, ingat 0,7 ya. Lalu tambahkan keyframe di awal sama di lurusan titik bit pertama. Ini gesernya bebas ya guys ya, gesernya mau dari kiri atau ke kanan. Aku dari kiri aja ya guys ya, seperti ini. Jadi dari kiri cok, dari kanan ya, dari kanan. Jadi masuknya itu seperti ini. Nah kayak gitu ya. Oke, terus di sini kalian duplikat lagi untuk overlaynya ini. Duplikat lalu hapus yang keyframe awalnya ini. Nah ini udah kembali ke semula ya. Oke, jika sudah, di sini tambahkan keyframe di lurusan titik bit kedua sama di lurusan titik bit pertama. Tambahkan keyframe-nya. Lalu di lurusan titik bit yang kedua kalian bisa nge-zoom aja fotonya bebas. Mau ke 200, tapi di sini yang mau kusaranin itu ke 200 saja ya guys ya. Ke 200 ya guys ya. Jika ini terlalu gede kalian bisa turunin ke 180 atau 170. Di sini aku mau naikin sekitaran 180 aja ya. Seperti itu. Jika sudah, kalian bisa kasih animasi yang animasi keluar, yaitu pudar keluar guys. Pudar keluar. Lalu durasinya fullin ya. Oke, fullin. Jika sudah, sekarang kalian bisa tambahkan efek video, yaitu efeknya itu di bagian distorsi. Ada yang namanya itu riak ya guys ya. Distorsi, ada yang namanya riak. Riak yang ini guys. Lalu riaknya objekin aja ke semua video. Jika diobjekkan ke semua video, panjangkan durasinya ikut titik bit pertama dan kedua seperti ini ya. Jika sudah, kalian bisa geser ke kiri untuk efek riaknya. Lalu tarik lagi ke kanan seperti ini. Nah, lurusin sama durasi titik bitnya. Tambahkan keyframe dulu ya guys ya. Tambahkan keyframe dulu, lalu settingnya pertajamnya 0, kabur 0. Terus ukurannya di sini 25.
ukuran 25, lalu kecepatan 15, terus intensitasnya nolin, lalu putarnya 100-in. Checklist. Jika sudah, kamu bisa tambahkan keyframe di lurusan titik bit pertama untuk efek riaknya, sama di lurusan titik bit kedua. Untuk settingan di keyframe lurusan titik bit kedua, kamu ukurannya naikin ke 30 atau 35 aja ya, lalu kecepatan sama putarnya di nolin. Nah, seperti itu. Yang di sini ya, di awal di sini kamu tambahkan keyframe juga, lalu semuanya bisa kalian nolin aja, putarnya nolin, kecepatannya biarin aja ya, kecepatannya. Di sini yang perlu kamu ini ukurannya di nolin juga. Nah, seperti itu. Di sini grafiknya itu yang masuk. Coba kita kasih grafik ya. Sama kuadrat keluar. Jadi grafiknya itu yang kuadrat masuk sama kuadrat keluar ya. Itu untuk grafik ke riaknya. Lalu di bagian overlay yang ini ya, di bagian overlay yang ini sama. Kasih grafik yaitu kuadrat masuk sama kuadrat keluar. Kuadrat keluarnya di overlay kedua ya, seperti itu. Coba. Nah, ini kan efek riaknya kurang kerasa tuh. Kalau kurang kerasa, kalian bisa naikin aja di bagian ukuran ya, di sini ya. Di sini ya, di sini kalian bisa naikin di sini guys ya. Tapi aku nggak usah, masih di ukuran 25. Jika sudah, kalian bisa duplikat aja efek riaknya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke efek selanjutnya. Bentar dulu, kita tambahkan ini ya, kita duplikat aja untuk overlay yang ini tadi ya. Duplikat. Oke, duplikat untuk overlay yang ini, lalu pindahin ke transisi foto 2 dan 3 di sini ya guys ya. Taruh aja di sini, lalu kalian hapus aja untuk 2 buah keyframe yang ini, kalian hapus. Jika sudah dihapus, kalian perbesar skalanya ke 130, ngikut foto yang kita ngezoom tadi ya kan. Maksudnya itu ngikut yang ini loh, foto yang ini ya. Jadi overlaynya itu seperti itu juga. Tambahkan 1 buah keyframe di awal, sama kalian panjangin sampai sini nih. Sampai sini ya. Sampai sini aja, lalu tambahkan 1 buah keyframe ya. Nah, di sini ya kalian bisa pas-pasin aja di tengah-tengah seperti ini, lalu tambahkan 1 buah keyframe. Ini dihapus dulu ya, yang belakang dihapus dulu. Terus di keyframe tengah kalian bisa kecilin seperti ini. Kalian perkirain aja kecilnya itu mau di angka berapa. Kalau aku sih biasanya 50 ya guys ya. Nah, udah pas berarti 50. Nah, sekarang di sini kalian bisa tambahin keyframe, lalu geser fotonya ke bawah sini. Ini foto overlaynya kenapa hilang? Karena ada efek lagi, karena ada animasi tadi ya. Sekarang kita ke animasi, hapus dulu animasinya ya. Nah kan, oke, jadi hasilnya itu kayak gini. Kasih aja di sini kubik masuk, kubik keluar sama kubik masuk, kuadrat masuk sama kuadrat keluar, seperti itu. Pertama-tama kuadrat keluar dulu. Nah ya, di overlay yang ini grafiknya itu kuadrat keluar lalu kuadrat masuk, seperti itu. Ini udah selesai, kalian bisa tambahkan untuk mentan air. Bentar ya, aku tambahin dulu. Nah, untuk mentan airnya ini kalian bisa pas-pasin aja kayak gini ya, lalu perbesarin. Terus di bagian sini kasih keyframe, sama di sini jangan terlalu lurus di titik bit ya,
Lalu ke splash, untuk keyframe pertamanya kalian opasitasnya dinolkan biar smooth masuknya tuh. Oke, kita masuk efek selanjutnya ya. Efek-efek di bagian saat kita ngezoom ya, saat kita hug. Oke, di sini tambahkan efek video di bagian pesta ya guys ya, di bagian pesta. Di bagian pesta. Di bagian pesta ada yang namanya guncang. Kalian bisa cari guncang, oh ini dia. Oke, sekarang guncangnya seperti ini. Untuk settingan guncangnya seperti ini, perhatikan ya guys ya. Objekin dulu ke semua video. Tambahkan satu buah keyframe di awal. Jadi guncangnya itu kalian kayak gini ya. Guncangnya itu kalian bisa kecil, maksudnya kecilin ya, maksudnya dikecilin itu kan biasanya tuh tarik kayak gini kan. Kalian kecilin itu sampai benar-benar kecil kayak gini ya. Sampai tarik ke kiri seperti ini ya, udah. Lalu tambahkan keyframe di lurusan titik bit seperti ini. Jangan dulu ya ditambahkan keyframe. Kita setting dulu untuk kecepatannya di sini 40. Karena JJ-nya agak nge-slow ya. Intensitasnya juga 40 guys. Oke, tambahkan keyframe di sini juga di sini. Yang di sini kalau kamu nolin semua. Oke, jadi kayak gini dia masuknya. Nah, jika kurang brutal kalian bisa hapusin yang di keyframe sini. Jadi hasilnya itu kayak gini. Oke. Lalu duplikat efek guncangnya, ganti dengan efek di bagian intro dan outro. Ada yang namanya itu kabur miring ya guys ya. Kamu masukin aja kabur miringnya. Settingnya itu kayak gini ya guys ya. Untuk settingan kabur miring, kaburnya 100, putarnya juga 100. Seperti itu. Jadi hasilnya itu kayak gini. Jadi ini bebas ya guys ya. Kalau ini terlalu brutal kalian bisa ini ya. Nah, untuk guncangnya ini karena menurutku terlalu brutal, di sini kita turunin aja ya. Untuk penambahan keyframe-nya yang tadi kita ubah ya. Sama di kabur miringnya kita kasih 2 keyframe seperti ini ya. Lalu yang di keyframe bagian akhir nolin juga ya guys ya, biar nggak terlalu brutal dikit ya, jadi ya kayak gini. Oke, seperti itu aja. Lalu duplikat kabur miringnya kedua ya, buat menjadi 2. Oke, duplikat efek kabur guncang dulu ya, duplikat efek guncang, lalu geser aja guncangnya ke fotomu yang ketiga pas di ngezoom ya, saat ngezoom di foto yang ketiga, yaitu di sini ya guys ya. Oke, terus dengan efek kabur miringnya juga kalian bisa duplikatin lalu pindahin ke foto yang ketiga. Mana lagi nih? Nah, seperti itu ya guys ya. Ini tuh gampang banget loh. Parah sih kalau misalnya kalian nggak paham ini juga ya. BTW buat kalian yang mau join ke grup WhatsApp silakan, linknya udah aku taruh di deskripsi. Jangan lupa kabur miringnya ini diduplikat menjadi 2 juga. Sekarang kita lanjut penambahan efek di bagian titik bit berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita kasih cermin ya guys ya, ke efek video. Lalu kamu bisa pergi ke bagian gerakan. Di bagian gerakan ada yang namanya cermin, kalian bisa cari aja ini cerminnya, checklist. Cerminnya ini objekin ke semua video. Nah, cerminnya kamu bisa pendekin ngikut titik bit 78, duplikat lalu pindah ke sini 78 sama 910 ya, 910. Jadi titik bit 78 cermin, terus ini 78 kan, lalu 8 titik bit 78 cermin, lalu di bagian titik bit 6, 78, 9, 10 ya, di titik bit 78 cermin, lalu di titik bit 9, 10 juga kasih cermin.
Cermin yang ini kalian bisa duplikat lalu ganti dengan efek di bagian gerakan juga, ada yang namanya kabur checklist. Kamu bisa pilih kabur, lalu settingan kaburnya itu seperti ini. Kalian pendekin dulu kaburnya, mentokin kayak gini ya. Jangan terlalu dimentokin deh, kita ambil yang tengah-tengah seperti ini ya guys ya. Oke, kita ambil tengah-tengah ya. Nah, tambahin ke settingan. Di settingannya biasanya aku kabur miring itu pakai 30 ya. 30 udah lumayan. Lalu tambahkan keyframe di akhir sama di awal. Ribut kali ini orang. Yang di keyframe akhir untuk efek kaburnya kamu nolin. Lalu duplikat efek kaburnya dan pindahin ke sebelah kanan ya di sini. Oke, duplikat lagi efek kaburnya. Jangan terlalu mencolok ya untuk penggunaan efek kaburnya guys ya. Jangan terlalu mencolok. Kita cukup pakai satu aja nih. Kalau terlalu mencolok itu kurang bagus sih menurutku ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita pergi ke di sini dulu ya. Nah, di bagian sama ya kayak tadi ya, cuma bedanya ini kalau cermin yang di foto pertama ini kan kita combo dengan efek kabur. Sekarang cermin di bagian foto ketiga kita combo sama efek yang bernama, kita masukin cermin dulu ya, cermin. Lalu cerminnya kita bikin ulang, karena kalau mau salin-salin ya pusing juga ya kan. Cerminnya objekin ke semua video, lalu duplikat, pindahin atau geserin ke kiri, ke kanan ya, di titik bit selanjutnya untuk foto ketiga. Lalu cermin yang ini kalian duplikat, ganti dengan efek di bagian pesta. Kamu cari nuansa club. Oh, yang ini nih, nuansa club ya. Ini tuh efek pro. Kamu geser ke sini dulu ya. Nah, untuk settingan nuansa clubnya seperti ini. Kecepatannya di 100-in, lalu filternya nolin. Nah, perhatikan cara ya aku jelas ya. Jadi kayak gini nih ya. Kamu lihat, perhatikan di bagian foto ya. Nah, sambil digeser ya guys ya. Perhatikan di bagian foto. Nah, itu kan ada bayangan, sampai bayangannya itu hilang. Kamu geser terus. Oke, kalau bayangannya sudah benar-benar hilang, kamu geser dah. Nah, seperti itu ya penggunaan nuansa club. Terus kamu geserin ke cermin, lalu duplikat, pindahin ke sebelah kirinya juga. Duplikat lagi, pindah ke cermin sebelah ya. Kamu bisa ulang-ulangin aja videonya jika penjelasanku terlalu cepat ya guys ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Anjay kan. Oke, sekarang efek-efek terakhir kamu lurusin aja di titik bit ke 11, lalu kamu bisa pergi ke efek video. Ini di bagian, masih di bagian pesta, kamu bisa cari aja efek bermain pendulum. Efek bermain pendulum, astaga firullah, ribut kali ini orang-orang. Nah, ini efek bermain pendulumnya. Lalu kamu panjangin sampai akhir ya. Panjangin sampai akhir. Efek bermain pendulumnya ini kamu objekin aja ke ke foto utama ya. Objekin aja ke foto utama untuk efek bermain pendulumnya. Nah, kita setting ya. Tambahin keyframe dulu deh. Jangan ditambahin keyframe. Di sini kamu setting seperti ini. Untuk intensitas di sini 20 ya, putarnya nolin, pertajamnya nolin, lalu kecepatannya di sini 15. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi dia itu kayak main atas bawah ya di bagian foto yang ke ini. Di bagian foto yang ketiga. Jika kecepatannya terlalu ini, kamu bisa turunin aja kecepatannya ke berapa ya? Atau pas kecepatannya pas di 15. Intensitasnya aja ya bisa kamu rubah ya. Kalau misalnya di sini kerasa banget gitu untuk bermain pendulumnya, turunin ke 10 aja. Coba ya.
Nah seperti itu ya settingannya. Jangan lupa ya guys ya, objeknya ini ke video utama ya, bukan ke semua video ya. Nah untuk ke flash putih di sini kamu bisa ini ya, bisa pakai overlay kayak gini. Bentar ya, mau aku kasih tutur juga kah? Udahlah nggak apa-apa ya, untuk flash putihnya nggak usah ya guys ya. Nah untuk efek terakhir di sini kamu bisa tambahkan efek video ya. Efek video masih di bagian pesta, yaitu ada yang namanya flash hitam 2 yang ini guys. Oke, flash hitam 2 nya kamu geser ke bawah seperti ini ya, lalu panjangin sampai akhir seperti itu objeknya semua video. Terus kamu bisa sesuaikan untuk intensitasnya di sini 5, lalu ukuran sama putar nolin, yang kecepatan biarin ya. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Nah, pokoknya gitulah, kamu ekspor aja videonya, lalu settingan ekspornya itu kayak gini. Kalau untuk hasil lebih bagus kamu settingan resolusinya 1080p yang tingkat bingkai fullin, untuk bawahnya juga fullin. Tapi kalau kamu mau hasil yang pas-pasan aja sesuai kebutuhan, kamu bisa token ke ini ya, ke 30-30 yang 2 di bawahnya, lalu ekspor ya guys ya, simpan ke galeri atau posting sebagai template kalian masing-masing. Oke guys ya, sekian aja tutorial dari aku, semoga tutorial kali ini bermanfaat. See you next time, bye bye.